Sunan Giri yang memiliki nama asli Raden Paku lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekardadu. Saat Sunan Giri lahir, terjadi wabah penyakit yang melanda Gresik. Karena dianggap membawa petaka, kakeknya yang bernama Bre Wirabumi memerintahkan agar Sunan Giri dibuang ke laut. Di suatu hari, dengan suara tangisan bayi. Sebentar ya, coba aku cek dulu. Astagfirullahaladzim, apa yang kamu temukan? Lihatlah, aku menemukan bayi. Kita harus memberikan bayi ini kepada Nyi Ageng Pinati. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kami menemukan bayi yang tersangkut di kapal. Wah, kamu lucu sekali, Nak. Karena kamu ditemukan di laut, maka aku akan menamai kamu Joko Samudra. pada usia Sunan Giri yang menginjak 7 tahun, beliau diasuh di pesantren Ampel Denta. Karena kecerdasan yang ia miliki saat menuntut ilmu agama Islam, beliau diberi gelar Maulana Ainul Yakin. Lalu beliau tumbuh menjadi anak yang rajin sholat dan taat agama. Dan nama Sunan Giri diganti oleh Sunan Ampel menjadi Raden Paku. Lalu pada suatu hari ada bangsawan kerajaan Majapahit bernama Ki Ageng Supapungkul. Dan Ki Ageng Supapungkul juga memiliki pohon delima yang sangat aneh. Barang siapa jika ada seseorang yang mengambil buah delima itu langsung dari pohonnya, orang itu akan mengalami kecelakaan, sakit parah, bahkan sampai meninggal. Pada suatu hari Raden Paku melewati pekarangan rumah Sultan Bungkul. Beliau melewati pohon delima milik Sultan Bungkul. Dan tidak sengaja buah itu terjatuh tepat di atas kepala Raden Paku. Lalu tiba-tiba Ki Ageng Supapungkul berjalan mendekati Raden Paku. Ya, masa kamu harus menikahi putriku. Aku sudah membuat sayembara, barang siapa yang jatuhan buah delimaku, maka aku akan menikahkan dengan putriku tanpa ada kecelakaan sedikit pun. Saya akan pertimbangkan dengan guru saya dulu, Ki. Lalu Raden Paku menghampiri Sunan Ampel dan menceritakan apa yang dikatakan Ki Ageng Supapungkul tadi itu. Tidak usah bingung, Ki Ageng Bungkul adalah seorang muslim yang baik dan juga Dewi Wardah seorang muslimah yang baik. Karena hal itu sudah menjadi niatan baik Ki Ageng Bungkul, dan aku harap kamu tidak mengecewakan niat baik Ki Ageng Bungkul. Tapi kan Sunan, saya memiliki keinginan untuk menikahi putri Kanjeng Sunan, yaitu Dewi Murtasiah. Mengapa setelah kamu menikah dengan Dewi Murtasiah, kamu bisa menikah dengan Dewi Wardah? Tapi sebentar, aku ingin bertanya kepada anakku, apakah dia bersedia menikah denganmu? Nak, sini nak. Iya, ada apa? Apakah kamu bersedia menikah dengan Raden Paku? Iya, aku bersedia. Baiklah kalau begitu. Kemudian Raden Paku melaksanakan akad nikah dengan Dewi Murtasiah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Raden Paku dengan Dewi Murtasiah. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan Dewi Murtasiah dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saksi sah. Sah. Lalu setelah melakukan akad nikah dengan Dewi Murtasiah, Raden Paku melanjutkan akad nikah dengan Dewi Wardah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Raden Paku dengan Dewi Wardah dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan Dewi Wardah dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Apakah sah? Sah. Itulah lika-liku kehidupan sehari-hari Raden Paku melakukan kegiatan dakwah untuk mengembangkan Islam. Selain berdakwah, Raden Paku juga mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dengan cara menciptakan tembang-tembang seperti Padang Bulan. Sangatnya sudah
Ha ha ha!